Baik, selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada Bapak Purnama Hidayat ini, Akabri 75, jabatan terakhir Direktur BAIS. Silahkan ini Pak Purnama Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita semua baik purnawirawan maupun tokoh-tokoh masyarakat bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam rangka menatap keadaan bangsa ini ke depan. Kebetulan saya diminta oleh panitia untuk berbicara, dan kalau kita lihat tulisan di belakang saya, Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI. Sebagai prajurit tentunya kita tidak akan berhenti untuk berjuang sampai kita mendapatkan tembakan salvo. Apapun yang terjadi, tadi senior sudah sampaikan, kita akan menjaga negara ini, menjaga keutuhan ini. Kitalah pemilik negeri ini. Kita bukan indekos di tempat ini. Kedua, kita juga ingin kebersamaan antara purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita tidak boleh nanti dipisah, tidak boleh. Sekarang ada upaya bagaimana memisahkan kekuatan antara TNI, purnawirawan, dan rakyat. Tidak boleh terjadi. Kita pemilik negeri ini, kita harus pertahankan republik ini. Betul? Baik. Kebetulan panitia meminta saya berbicara tentang politik, keamanan, dan pertahanan. Keamanan itu adalah hasil daripada keputusan politik. Selanjutnya akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Negara kita bukan negara agresi. Kita hanya mempertahankan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada boleh orang pencaplok. Yang sekarang terjadi secara TSM terstruktur sistematis dan masif, berusaha kita menjadi negara seperti Singapura. Baik, saya mencoba melihat kepada studi kasus saja karena waktu memang terbatas, tentang apa yang terjadi di negara ini. Selama pemerintahan masa lalu sebelum Pak Prabowo, Pak Joko Widodo, banyak keputusan politik, banyak kepres dan impres yang menjadi bom waktu sampai detik ini dan sampai kapanpun sebelum selesai. Contoh soal masalah kepres, dan impres terhadap bantuan keluarga besar PKI. Saya sangat menyayangkan kepada seorang presiden, Pak Jokowi waktu itu tidak melihat sejarah. Tidak ada orang Islam, tidak ada tokoh masyarakat yang membunuh PKI duluan. Tidak ada. Ini banyak orang Jawa Timur nih, Ustaz Kurniawan itu. Nah sekarang dibalik-balik, yang mendapat bantuan adalah orang-orang PKI. Korban-korban yang karena PKI tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ada hal lagi yang sampai sekarang menjadi masalah di Republik ini. Keputusan pemerintah tentang proyek strategis nasional. Hak-hak rakyat tidak ada lagi yang diperhatikan. Contoh soal masalah PIK maupun 1 maupun 2. Kebetulan ini banyak teman-teman dari Sedang, ada Ustaz Husinuddin, kita sering ketemu di lapangan dan teman-teman yang lain. Mari kita lihat sejenak. Kok laut bisa dikapling-kapling jadi sertifikat itu di mana? Selanjutnya hasil reklamasi itu dijadikan
tempat atau perumahan yang istimewa, yang besar, yang mewah. Presiden Prabowo sudah menyampaikan, tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada perumahan eksklusif. Yang sayangnya, pelaksanaan di lapangan, sepertinya Presiden Prabowo hanya teriak di tengah padang pasir. Betul? Baik. Yang sering ke lapangan pasti menyatakan betul. Selanjutnya, masalah FIK 2. Yang bertanggung jawab adalah seorang lurah, harus ganti 48 miliar. Di mana seorang lurah mampu membayar 48? Ini Ustaz Husinuddin ini, tukang teriak di lapangan. Ada. Coba kita lihat bagaimana apa yang dibuat di majalah Tempo dan apa pernyataan daripada orang-orang yang ada di sekeliling FIK 2. Mari kita dengarkan kita renungkan sebentar. Kita harus lihat bagaimana Singapura jatuh seperti sekarang. Yang ada di FIK 1 dan FIK 2 itu siapa? Kebijakan negara lain, kira-kira 400 juta rakyatnya harus keluar dari negaranya. Sebagian memilih republik ini. Nah, seandainya separuh saja masuk ke republik ini, ditambah dengan yang ada di sini, ditambah lagi dengan komprador bangsa ini. Karena komprador di bangsa ini masih tetap aja jalan sejak zaman Belanda. Berarti kekuatan akan satu-satu. Pada saatnya republik ini bukan pemilik negeri menjadi presiden. Mau tidak? Ya, kalau tidak mau berjuang. Yang ketiga, masalah proyek strategis nasional kebanyakan adalah memberikan kerugian terhadap rakyat. Hak-hak rakyat tidak diperhatikan. Kalau kita suka belajar bahasa Indonesia, yang sekolah, yang punya ijazah begitu, rakyat hanya menjadi perangkap penderita. Ini kenyataan di lapangan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang menamakan dirinya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya tentang situasi politik agama sekarang, agama Islam carut marut berseteru antara kita orang umat Islam. Pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan demi keutuhan negara, tidak hadir. Harusnya pemerintah hadir. Masalah ekonomi, saya tidak tahu bagaimana hitungannya begitu. Jadi pendapatan negara 87,4% harus melalui pajak. Nah, sumber-sumber alam yang ada itu kemana? Jualan pasir itu kemana? Pasir itu tidak perlu ditanam, tidak perlu menyanyi, tinggal disedot pakai belalai, selesai. Nah, selanjutnya ekonomi rakyat kita semakin sulit. Kesulitan ini saya mengkhawatirkan, dan beberapa tokoh-tokoh baik senior saya maupun tokoh masyarakat mengkhawatirkan. Kalau keadaan ekonomi ini terus seperti ini, maka akan mempengaruhi kepada keamanan negara. Kalau terjadi keamanan negara tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, tadi senior sudah sampaikan, kita berharap banyak kepada Presiden Prabowo untuk tidak ragu-ragu bertindak. Kami para purnawirawan, kami para masyarakat ini yang ada di sini juga semua siap untuk mendukung Prabowo. Tegaslah demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut.
Keraguan, ketakutan itu akan memperbesar kemampuan pihak lawan untuk berbuat untuk kita. Negara sudah tidak baik, dalam kondisi yang sangat tidak baik. Baik, sebagai akhir kata saya akan sampaikan sebuah lagu kepada Pak Prabowo. Moga-moga lagu ini walaupun sepotong diingat oleh siapapun pejabat negara ini. Jangan biarkan rakyat hidup sendiri. Betul? Baik. Kalau rakyat hidup sendiri, keputusan sendiri, tidak ada urusan orang lain. Dan kepada para tokoh masyarakat, kehadiran kami Purnaweran dimanapun berada, terimalah kami sebagai anak bangsa. Pak Biro tidak akan berhenti berjuang sampai mendapatkan kansalku. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.